Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 9 November 2023 bersama saya Fiorina Ceretno. Dan tentu semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita akan bahas terkait Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar resmi terima pasien. Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar soft opening Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar pada Kamis 9 November 2023. Pada sebelumnya, Rabu 1 November 2023, rapat persiapan pembukaan rumah sakit dipimpin langsung oleh Rektor Unismu, Profesor Ambo AC. Rapat ini dihadiri Wakil Rektor 4, Dr. Mawardi Pewangi, Bendahara Badan Pembina Harian Unismu, Dr. Saleh Molla, Direktur Profesor Syarifuddin Wahid, dan Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Muhammad Syaiful Saleh, dan juga anggota Dewan Pengawas Dr. Darwis Lanti. Turut hadir seluruh panitia baik dari Unismu maupun karyawan Rumah Sakit PKU Unismu. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap terkait agenda kita hari ini, yaitu ada Said. Selamat sore rekan Said. Ya, selamat sore, Vio. Baik. Sebelumnya bagaimana kabar rekan Said? Alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana suasana di lokasi Anda saat ini? Cuaca mungkin sebelumnya? Untuk cuaca masih tetap sama dengan sebelum-sebelumnya, yakni panas, musim kemarau gitu. Masih berlangsung hingga saat ini. Baik, rekan Said, bagaimana gambaran situasi soft opening di lokasi pagi tadi? Mungkin berlangsung mulai pukul berapa? Boleh disampaikan untuk Tribuners lebih lengkapnya? Ya, terima kasih untuk suasana soft opening Rumah Sakit Umum PKU Unismu Makassar yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang dimana lokasi tersebut juga tak jauh dari Makassar, uh, di mana soft opening ini dihadiri oleh ratusan pegawai baik itu dari Unismu, dosen maupun karyawan rumah sakit tersebut serta panitia. Di mana soft opening ini dilakukan sekaligus untuk masa uji coba rumah sakit tersebut, di mana mulai hari ini atau bertepat di soft opening dilakukan juga sudah mulai dilakukan operasi pengoperasian rumah sakit umum PKU Unismu Makassar ini. Itu Vio. Lantas bagaimana dengan animo masyarakat? Mungkin apakah seantusias itu untuk menghadiri soft opening pada hari ini di PKU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah? Untuk soft opening kali ini diikuti oleh sivitas akademik dari Unismu, kampus Unismu, dan uh, karyawan RS umum PKU Unismu Makassar dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran dan lainnya begitu. Opening tadi sudah akan kembali beroperasi kah? Akan memulai operasi atau mungkin belum menerima pasien? Untuk saat ini Uh, seperti apa? Menurut paparan Rektor Unismu Makassar, Prof. Amboase, mengatakan bahwa soft opening ini sekaligus operasi telah sudah bisa menerima pasien eh, di rumah sakit tersebut, di mana menurut Direktur Rumah Sakit bahwa akan dioperasikan pertama ada 2 lantai yang berkapasitas kurang lebih 100 orang. Jika nantinya pasien membludak akan ditambah lagi. Uh, Pasien operasional pertama ini untuk menerima pasien ini
untuk melihat juga dan menguji coba rumah sakit tersebut baik dari segi pelayanan, IT, alat medis dan lain-lain, administrasi dan lain-lainnya gitu ya. Baik, untuk itu sebelum kita melangkah lebih lebih detail terkait persiapan dari segala unit yang ada di gedung tersebut, gedung rumah sakit tersebut, bagaimana rangkaian acara di soft opening pagi tadi? Mungkin ada beberapa rangkaian acara atau mungkin hanya sekedar sambutan dan sebagainya, boleh disampaikan oleh rekan Said? Soft opening kali ini hanya dirangkaikan hanya sambutan dari rektor dan direktur serta makan siang bersama setelah soft opening begitu. Berarti untuk saat ini soft Nantinya ke opening, depan baik? ya Ya. untuk soft opening saja ini hanya sekedar rangkaian tersebut, namun untuk ke depannya menunggu Bupati Goa Adnan Purita Ihsan yang akan dilakukan grand opening beberapa hari ke depannya begitu rencananya. Oke, baik. Untuk tanggal pastinya, apakah sudah dihimpun oleh rekan Said untuk tanggal grand opening dari PKU Unismu Makassar ini? Belum, untuk grand opening belum ditentukan, Ya. namun akan dilakukan secara secepatnya begitu. Baik. Untuk itu bagaimana kesiapan dari semua unit rekan Said dan juga bagian yang ada untuk mulai beroperasi mungkin dimulai dari lantai berapa? Boleh disampaikan? Eh, apa yang ya terima kasih untuk ini hanya untuk pertama ini hanya dipakai dua lantai yang berkapasitas kurang lebih 100 orang lebih untuk perdana. Namun menurut pihak rumah sakit jika pasien membludak akan kembali ditambah sebab rumah sakit ini ada 8 lantai. Namun yang dioperasikan pertama ini hanya dua lantai dulu gitu untuk 8 penguji lantai. cobaan. Baik, ya dengan total 8 lantai dari Rumah Sakit PKU Unismu Makassar ini, berapa lama proses pembangunannya gedung ini? Proses pembangunan gedung ini Baik. sejak pertama kali diletakkan batu pertama hingga tadi soft opening sudah 11 tahun lamanya proses pembangunan gitu. Hmm. Hingga 11 tahun akhirnya selesai, total anggaran yang dikeluarkan apakah rekan Said sudah menghimpun informasi ini? Menurut Prof Rektor Unismu Makassar, Prof Pambuase, Rumah Sakit Umum PKU Unismu Makassar ini menelan anggaran kurang lebih berkisar 40 sampai 50 miliar gitu. Berarti untuk waktu Dan 8 tahun, nantinya juga ya, gimana rekan Said nantinya? pihak Unismu juga akan membangun fakultas kedokteran di belakang rumah sakit ini dan eh, untuk laboratorium eh, dan ada juga akan dibangun laboratorium tapi laboratorium tersebut akan dibangun di kampus utama Unismu Makassar yang berada di Jalan Sultan Alauddin gitu. Baik, baik, rekan Said mungkin terkait lamanya pembangunan, proses pembangunan dari RSPKU Unismo ini memakan waktu 11 tahun lamanya. Ada kendala dari segi apa mungkin? Untuk kendala sendiri, pihak Unisma Makassar belum membeberkan secara pasti, namun Rektor Unisma Makassar, Prof. Ambas RC itu merasa sangat bersyukur atas capaian telah selesainya pembangunan atau telah dioperasikannya Rumah Sakit PKUU Unisma Makassar ini. Baik, dengan dioperasikan secara perdana di hari ini, 9 November 2023, tentunya Tribuners penasaran dan juga ingin tahu terkait fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia di Rumah Sakit PKU Unismu Makassar. Boleh disampaikan oleh rekan Said, mungkin total ada 8 lantai, di masing-masing lantai yang telah Said ada fasilitas apa saja? Untuk, ya, untuk poli sendiri ada sekitar
sekitar 16 dan untuk dokter spesialis berkisar kurang lebih 30 orang dokter spesialis dan 10% dari dokter tersebut merupakan dosen atau dari pihak Unismu sendiri. Merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Makassar itu sendiri berarti ya, rekan Said? Ya, Ya, ya baik. betul. Baik, pertanyaan penting yang juga tentunya akan ditanyakan oleh sebagian orang terkait Rumah Sakit PKU Unismu Makassar ini, apakah melayani layanan BPJS Kesehatan? Untuk pelayanan BPJS Kesehatan sendiri masih sementara proses dan dalam waktu dekat menurut baik rektor maupun direktur Rumah Sakit Unismu Makassar ini akan diproses dengan cepat sehingga bisa langsung digunakan BPJS Kesehatan. Karena menurut mereka pihak BPJS sendiri akan memantau terlebih dahulu rumah sakit tersebut pada saat proses BPJS itu. Baik, ya terima kasih rekan Said. Tentunya kami menunggu informasi terbaru dan juga terupdate dari rekan Said untuk melaporkan bagaimana perkembangan dari Rumah Sakit PKU Unismu Makassar. Selamat kembali bekerja rekan Said. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan wawancara bersama Rektor Unismu Makassar, Profesor Ambo AC, serta Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar, Profesor Dr. Syarifuddin Wahid. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita mulai rumah sakit kita dengan untuk menerima pasien. Jadi mulai akan menerima pasien insya Allah. Itu yang pertama, sebagai soft opening rumah sakit Unismu Makassar. Dan insya Allah kita rencanakan setelah berjalan ini dengan baik, baru kita lakukan grand opening. Ya. Berapa tahun digagas rumah sakit ini? Rumah sakit ini kalau dengan bangunannya ini 11 tahun. 11 tahun setelah peletakan batu pertama sampai hari ini ya 11 tahun. Ya. Ini ada berapa lantai, Pak? 8 lantai. 8 lantai. Anggaran yang dikucurkan? Itu anggarannya saya tidak tahu persis berapa anggarannya. Pak Direktur bisa Ya. Kan ini salah satu capaian terusnya bagi Muhammadiyah, terusnya bagi Deta ini. Iya. Nah, kalau anggaran operasional itu selain bangunan ini ya sudah kurang lebih 40-50 miliar. Ya. Gitu. Kalau tenaga sendiri Pak Rektor, apakah ada dari ASN juga atau ada dari Fakultas Kedokteran? Iya, tenaga itu dari Fakultas Kedokteran. Ya sebagian besar, artinya dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran itu insya Allah akan bertugas di sini. Kemudian karyawan itu sudah memang ditunjuk untuk di sini khusus bekerja di rumah sakit. Iya. Prof, bagaimana perasaan Prof atas capaian setelah diresmikan? Kalau perasaan senang, gembira, ya gembira kita pada hari ini memulai yang sekian lama kita rancang, sekian lama kita siapkan. Seperti tadi yang saya gambarkan bahwa sebetulnya sejak saya masuk di sini tahun 2020 ya menjadi insya Allah jadi ke depan ya sehingga alhamdulillah nanti hari ini baru terbukti yang insya Allah itu. Ya. Setelah rumah sakit Unismu mungkin Prof, apalagi target-target ke depan yang akan dibangun? Ini di belakang ini Fakultas Kedokteran berjalan ya, sementara itu juga kita akan bangun laboratorium terpadu. Tapi itu di kampus utama sana. Ya, Alauddin. Insyaallah.
Ini kan Iya. belum diketahui masyarakat secara keseluruhan begitu, Prof. Kemudahan apa yang kemudian disiapkan oleh pihak rumah sakit supaya masyarakat lebih bisa gampang mengakses ke sini? Kalau kemudahan kita harapkan bahwa kemudahan pelayanan itu insya Allah akan dilakukan, dan insya Allah Bapak Direktur itu akan memanage dengan baik. Insya Allah rumah sakit kita ini bisa berjalan dengan baik dengan memberi pelayanan yang mudah. Ya, BPJS sendiri apa? Ya, BPJS itu sementara kita sekarang ini sudah sementara komunikasi, tetapi nanti sesudah terakreditasi baru bisa. Dia harus tinjau. Iya, harus tinjau bagaimana beroperasinya dengan baik ini. Dia harus melihat bagaimana operasi kita, bagaimana berjalan ini dengan baik. Soal Ya. SDM dan fasilitas ke Pak Direktur. Iya. Berapa poli? Ya, karena saya pengalaman banyak kali masuk rumah sakit dan beberapa rumah sakit. Saya bisa membandingkan rumah sakit dan beberapa rumah sakit yang pernah saya. Ya, karena itu kita berharap rumah sakit kita ini betul-betul memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ya, kalau perlu tadi itu jangan dulu ditanya surat-surat. Pokoknya langsung masuk kalau perlu dulu gini, langsung saja periksa dulu. Mainan sudah ada pelayanan. Baru saja jika kita punya tangan sudah ada pelayanan. Jika baru dipompa-pompa ya sudah. Itu artinya sudah dilayani. Orang sudah butuh bantuan, butuh pelayanan masih terlalu harus menunggu 1 jam. Baru dilayani lah. Jadi artinya tidak menggembirakan, tidak memudahkan. Disiapkan di RSUD. Bukan prodi, dokter spesialis. Iya. Ini bukan fakultas, ini rumah sakit. Poli maksudnya. Poli 16 spesialis. Hampir semua spesialis ada. Nanti bisa ada di sana tuh nama-namanya. Yang menjadi keunggulan mungkin fasilitas di rumah sakit ini apa, Pak? Untuk saat ini. Karena kita di TPC, maka kita mengupayakan semuanya bisa melayani. Kita belum berpikir dulu sampai mana yang paling unggul. Ya, belum. Kita ini TPC. Kalau nanti sudah menjadi rumah sakit pendidikan, maka kita akan mencari suatu kerjasama dengan Fakultas Kedokteran untuk memilih bersama apa yang unggul. Kalau terkait soft opening sendiri ini Pak Prof, seperti apa yang dilaksanakan? Soft opening? Ya, pokoknya kita menerima pasien seperti uji coba begitu. Ya, kita menerima pasien. Hari ini Pak ya? Per hari ini kita terima pasien, kita lihat apakah semua sistem jalan, sistem pelayanan, sistem IT, sistem semua kita cek apakah jalan. Masuk peralatan-peralatan. Ya, peralatan semua pokoknya ibarat mobil baru ini kita cek dulu. Maka jalan semua. Spesialisnya siapa-siapa saja, dokter, kalau boleh disampaikan? Iya, berapa? Dokter spesialis kita itu ada lebih 30. Siapa-siapa saja? Kalau mau lagi namanya itu ada sana-sana, tentu di sana. Foto saja di sana, ada semua sana itu di dinding. Saya juga tidak bisa hafal semua 30 namanya itu. Itu sebagian besar, lebih 90% dosennya sendiri Unismu. Cuma beberapa orang yang kita masih kurang di sini, misalnya kita cuma punya 1 atau 2 ya kita tambahkan dari luar. Kalau hubungannya sendiri Pak dengan pemerintah daerah karena ini Kabupaten Goa ini lokasinya seperti apa? Izinnya, yang memberi izin siapa Kabupaten Goa. Jadi izin rumah sakit ini berdiri dari pemerintah Kabupaten Goa. Ya, tentu saja untuk mendapatkan izin ini tentu ada hubungan-hubungan banyak kita lakukan sebelumnya. Dan yang kedua, pada grand opening nanti itu kita tunda menunggu beliau datang. Karena begitu pentingnya. Kenapa? Karena ini sarana yang akan digunakan oleh seluruh fasilitas Vaskes di Goa. Ada 26 puskesmas di Goa. Itu kita harapkan memanfaatkan ini. Kalau ada pasiennya yang perlu dirujuk. Ya, jadi tentu harus kita kerjasama dengan pemerintah Goa. Bukan hanya bupatinya. Ya. Berarti nakesnya sebagian besar alumni begitu ya? Nakesnya kita terbuka pendaftaran.
kita buka pendaftaran. Sampai saat ini sejumlahnya berapa? Kita punya berapa nakesnya itu ya? Surya. Bang Eka dari nakes perawat itu. Dengan bidang laboratorium dan lain sebagainya. Dan masih akan dibuka lagi pendaftarannya. Kalau maju. Ya, ini 58 ini belum mengoperasionalkan seluruh fasilitas. Nanti kalau berkembang pasien banyak, kita tambah lagi perawat, berarti kita tambah lagi ruang perawatan. Kita baru mengoperasikan 2 lantai. Untuk daya tampungnya ini berapa, Pak? Lebih 100. 100 berapa? 8. Itu bangunan. Ya. Untuk 2 lantai itu ya? Ya. Untuk 2 lantai 100. Sekarang ini kita operasikan 2 lantai dulu. Sesuai dengan perawatan. Nanti kalau pasiennya banyak, kita tambah lagi SDM-nya. Pak Dokter, untuk target BPJS sampai tahun 2024? Insya Allah. Sejak ini, kita jalan ini, kita mengajukan usul, kemudian BPJS turun memeriksa melihat kita, mudah-mudahan dia sepakat, kita harapkan pada grand opening nanti sudah penandatanganan. Artinya bahwa memang perjalanan panjang dalam berjuang, perjalanan panjang dalam berjihad. Berarti 3 rektor, 3 kepemimpinan rektor, mulai dari kedua. Ya, alhamdulillah. Lalu ada juga yang bertanya kepada saya, kira-kira. Ya, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 9 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.